Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program spesial Kabar Petang edisi Ahad 10 September 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koperasi dan UKM Menkop UKM Teten Mas Duki ingin Indonesia mencontoh Amerika Serikat dan juga India yang berani melarang TikTok menggunakan platform tersebut sebagai tempat untuk berjualan. India pun berani menolak TikTok, kenapa kita enggak? Amerika juga melarang TikTok. Jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Di kita, media sosial, dia juga jualan. Tegas Teten di dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 4 September yang lalu. Nah, pemirsa, mengapa? Mengapa semakin banyak negara dilarang untuk melarang TikTok di perangkat pemerintahan? Apakah TikTok Shop ini merusak pasar UMKM serta bagaimanakah cara kita agar bisa mencegah monopoli perdagangan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang digital entrepreneur. Beliau adalah Bung Pompi Saipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih, Bung Pompi? Sehat, Bung? Alhamdulillah, Pangestinu, Pangestuni pun. Ya, Bung Aziz. Sehat, Alhamdulillah. sehat, sehat. Baik, Insya Allah. baik pemirsa, untuk edisi spesial hari Ahad kali ini, maka kita akan mendapatkan penjelasan ya terkait dengan problematika terkait dengan TikTok Shop. Jadi ini memang edisi spesial ini. Kami persilakan kepada Bung Pompi untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang dilatar belakangi oleh pemerintah yang menganggap bahwa TikTok Shop ini mengancam UMKM lokal. Monggo Bung Pompi untuk diberikan penjelasannya. Oke, terima kasih Bung Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita ada isu-isu ya, Bung Teten ini kalau beberapa bulan kemarin ya ini mengungkit juga isu-isu sebenarnya yang sudah terjadi di masa-masa lalu dan kita itu sudah problematiknya itu sudah akut gitu ya. Namun Bung Teten kembali lagi mengangkat di media soal ini. Oke, kita jelaskan sebenarnya. Yang pertama, di dunia digital di Indonesia bahwa kenyataannya bahwa di digital Indonesia ini kita itu dikuasai ya benar-benar dikuasai secara real ya oleh perusahaan-perusahaan digital asing ya walaupun kemudian itu berwujud misalnya unicorn ya yang seolah-olah itu miliknya Indonesia. Namun kalau kita cermati ya misalnya di data ini data pengunjung marketplace di akhir 2022 artinya map tersebut tidak banyak berubah ya di 2023 ini. Ini marketplace saja ya, marketplace yang kita bahas di marketplace dulu ya. Katanya Bung Teten tadi tentang UMKM, ada kaitan UMKM. Yang pertama Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Kita tahu bahwa Tokopedia yaitu dari Goto itu adalah dua pemilik saham terbesar itu ya Cina ya, bahwa lebih dari 16% ya kepemilikan atau pemilihan paling besar itu ya miliknya apa namanya perusahaan raksasa Cina ya gitu. Shopee kemudian itu adalah milik Singapura dan Cina. Kemudian Lazada 80% ini miliknya Alibaba. Bukalapak juga seperti itu sama. Jadi ketika kita mengomongkan masalah kemandirian digital, terutama bahwa e-commerce, bahwa eh, penjualan ataupun uang yang mengalir ataupun uang yang di e-commerce-nya semakin hari semakin membesar sekali. Artinya transaksinya gede banget. Namun di bidang itu, di segmen itu, di sektor itu, kita itu benar-benar sudah di lahan itu dikuasai oleh asing. Seperti itu. Next. Nah, kemudian dari situlah kemudian eh, ada sebuah penjajahan yang amat penting yang dimana kita itu dirampas. Kalau dulu mungkin orang-orang atau negara-negara kapitalis itu menjajah ya dengan mengambil apa namanya emas, kemudian zaman merkantilisme, kemudian berubah menjadi minyak. Nah, sekarang ya kapitalis-kapitalis itu
yang dikeruk itu adalah data. Nah, kita sebut adalah big data. Nah, big data itu berasal dari behavior dari apa namanya yang melekat kepada orang-orang atau member atau pelanggan ataupun orang-orang yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi dari marketplace maupun macam-macam yang aplikasi digital. Kemudian dari situlah data itu diambil oleh pemilik dari aplikasinya, pemilik dari platform tersebut. Next, kemudian jadi apa ya? Nah, ini jadi ketika semua orang yang ada orang memakai Facebook, ada orang memakai Google, ada orang memakai Tokopedia, belanja di Tokopedia, belanja di Shopee, belanja di TikTok, dan apapun itu, semuanya data itu terekam, ya, dalam sebuah big data processing yang dimana dari situlah kemudian ada result, ada diolah apa? Diolah data-data terpenting yang membuat arah apa namanya industri itu diarahkan kemana, trennya sedang kemana. Karena dari pola-pola pembelian, orang membeli dari pola-pola wilayah, dari pola-pola demografi, dari pola-pola psikoterapi dan sebagainya itu, atau buyer persona, itu bisa diambil dalam untuk riset marketnya. Bisa memprediksi atau pengusaha-pengusaha Cina yang memiliki platform-platform marketplace ataupun sosial media itu secara real time tahu bahwa saat ini orang-orang Indonesia itu yang paling laris itu belanja apa, ya, bukan hanya belanja apa, modelnya apa, ukurannya apa, kuantitinya berapa, kemudian umurnya berapa yang membeli, kemudian dari mana saja pembelian itu berlangsung, pusat-pusat pembelian itu di kota-kota mana saja yang paling besar, kayak gitu. Ya, sampai kemudian setelah beli ini orang itu biasanya beli itu. Setelah orang itu beli ini dia beli sana dan sebagainya. Itu perilaku pembeli direkam semuanya. Maka kemudian dia juga ngerti toko-toko mana yang di Tokopedia itu omsetnya paling gede, ya kayak gitu ya. Kemudian dia itu di sektor mana yang bermain dan sebagainya. Sehingga nantinya itu eh, pemiliknya ini ya ngerti ya kalau besok itu mau produksi barang ya maka produksi barang lah yang paling laku paling banyak dicari. Itulah kenapa data ini sangat penting sekali ya, dan data itu dikuasai oleh para pemilik aplikasi-aplikasi tersebut. Next, kemudian dari situlah ya kita sangat apa namanya ini contohnya pengolahan data ya, ternyata hampir semua ya kita katakan semua marketplace dan aplikasi itu sosial media itu kalau nggak dikuasai oleh Cina ya dikuasai oleh Amerika. Amerika menguasai sosial media dan Google ya, keluarga Meta Ads itu miliknya Amerika, kemudian Google juga milik Amerika. Next, bahwa nantinya itu seperti ini pola raksasa e-commerce di Cina. Next, yang pertama adalah ini raksasa terbesar ya yang menguasai Cina juga menguasai dunia. Keluarganya Alibaba, ya Alibaba Group ya yang kemudian dari dia punya Alibaba.com itu yang untuk internasionalnya, juga dia punya Alibaba Indonesia. Jadi kalau misalnya Bung Teten itu ya ngomong kemudian mau apa namanya apa eh, menghentikan ya orang itu jualan, orang luar negeri itu jualan retail di Indonesia. Nyatanya Alibaba itu juga punya toko yang namanya juga Alibaba Indonesia. Orang itu bisa belanja dengan bahasa Indonesia, dengan platform Indonesia, tapi belanjanya dikirim dari Cina. Ya, begitu juga di Shopee dan lain sebagainya. Karena semua raksasa sekarang itu raksasa di Cina itu juga menguasai di Indonesia. Dua raksasa ini melalui saham-sahamnya itu menguasai membeli platform-platform marketplace dan aplikasi di Indonesia. Next. Nah, ini contohnya ya guyuran dana asing ya kepada aplikasi-aplikasi di Indonesia berapa itu ya nanamnya. Next. Sementara kalau kita ingin mengetahui ya pohonnya itu seperti ini ya. Artinya pohon itu ujung-ujungnya ya Tencent dan Alibaba yang menguasai di Indonesia ini. Ketika kita misalnya Tencent ya dia punya Garena. Garena ini yang pendanai Shopee. Ya Shopee itu milik orang Singapura ya, tapi sebagian besar
keseluruhannya itu dimiliki oleh Garena. Garena itu apa namanya venturnya pendanaannya Tencent. Tencent itu sebuah perusahaan game di Amerika di apa namanya Cina yang paling besar, yang saat ini mungkin hampir seluruh game di Cina dan di Indonesia dan di dunia itu produksinya dari situ. Kemudian disitulah kemudian partnernya Jarum, ada Blibli dan lain sebagainya. Kemudian Alibaba di sini yang punya Grab ya, dari ininya Lazada itu 80% dikuasai oleh Alibaba dan lain sebagainya. AMTech ya, payment misalnya Dana, OVO dan sebagainya juga dari Alibaba. Nah, sementara pesaingnya yaitu Amerika ya, yaitu Amazon mau masuk ke Indonesia udah hitung-hitungan ya. Mau bisa nggak bakar-bakar uang di Indonesia untuk menguasai untuk buying marketnya, untuk akuisisi apa namanya market sangat mahal karena sudah ada duluan ya platform-platform dari Cina ini udah bayar-bayar, udah bakar-bakar uang untuk menguasai akuisisi marketnya. Amazon pikir-pikir sampai sekarang belum apa belum mau terjun ke Indonesia, Amazon Indonesia misalnya seperti itu. Nah, ini yang membuat kita sedih. Nah, kita beberapa bulan ini dihebohkan ya dengan TikTok Shop kemudian lain sebagainya. Kita face to face. Yang saat ini yang paling menguasai itu adalah yang paling besar sekarang itu ada di ini ya, yang paling naik daun, bukan besar tapi naik daun dan memang di media-media dibicarakan yaitu TikTok Shop dan Shopee. Dua-duanya memang ini kalau kita face to face-nya, jadi dua-duanya ini sangat bersaing ya sekarang ini. Kita lihat Shopee apalagi mendekati 9.9 Shopee. Luar biasa bakar-bakarnya uang ya. Bahkan di Agustus kemarin tuh Shopee itu mensubsidi orang beli di Shopee itu di diskon 50%. Dan itu tidak mengurangi penjualnya. Artinya apa? Orang-orang itu butuh nggak butuh belanjanya ke Shopee. Sementara di TikTok Shop juga seperti itu, ya. Nah, hampir sekarang kalau posisinya kalau kita ngomong bahwa social commerce yang dibicarakan oleh Bung Teten tadi, sosial media yang kemudian dia jualan langsung. Nah, sebetulnya sudah ada sebelumnya yaitu Facebook, Instagram Shop misalnya seperti itu. Walaupun kemudian nanti transaksinya itu di luar sosial media. Orang pakai Facebook, terutama kami misalnya penjual digital ya, digital entrepreneur misalnya, ketika membuat sosial media ini ya bukan hanya sosial media tapi adalah sebuah market yang besar. Ya walaupun transaksinya nanti keluar dari Facebook ya, misalnya kita buat website ya, kemudian tapi traffic itu ya tetap dari sosial media. Nah, TikTok ini kemudian menyatukan potensi itu, ya, menyatukan potensi antara sosial media kemudian platform di pembayaran. Artinya kamu kalau belanja nggak usah keluar dari sosial media, udah langsung aja check out di TikTok langsung, TikTok apa check out di sosial media langsung. Dan disitulah kelebihan TikTok dibanding dengan Facebook, dibanding dengan Instagram, dibanding platform lain, sosial media lain. Ya, artinya di sana dia langsung bisa belanja, nggak usah keluar dari aplikasi. Kalau kamu mau bayar, bayar di sini sekalian. Makanya disitulah kemudian keuntungan apa namanya keuntungan TikTok ya, baik di ekspedisinya itu melalui TikTok, kemudian payment gateway-nya pakai TikTok dari awal sampai apa namanya kalau kita hulu ke hilir itu semuanya di TikTok tuh bisa. Nah, kemudian Shopee menyusul di situ. Ya, Shopee berawal dari marketplace, ya DNA-nya marketplace, kemudian menyusul pengen merambah sosial media itu. Makanya sekarang di Shopee itu juga bisa live, bisa status, bisa follow-memfollow dan lain sebagainya. Akan menjelma menjadi sosial media juga nantinya seperti itu. Yang walaupun dari proses ya. Nah, dua raksasa ini yang kemudian sekarang bertarung membuka market di Indonesia. Nah, posisinya kemudian untungnya kita apa, ruginya apa next. Nah, ternyata memang dari situ ya, dari apa namanya data yang dia dikuasai asing terkait tadi itu, akibatnya apa? Ya tadi dikuasai Amerika dan Cina tadi itu next, maka laju industrialisasi di Indonesia itu benar-benar apa namanya dikangkangi oleh perusahaan-perusahaan asing ya. Misalnya ini ya, impor di Shopee itu kalau kita buka bahwa 90% produk yang dijual di Shopee itu adalah produk Cina, produk impor dari Cina.
Bahkan nyebut 95%. Artinya apa? Hanya 5-10% aja pasar yang diperebutkan oleh UMKM kita, ya. Itu sedikit banget, ya. Nah, ini sisanya semua barang impor. Next. Kemudian mereka itu bisa langsung memesan lewat Shopee, ya. Ada teman saya UMKM, dia pengusaha kerudung anak gitu kan, seperti itu. Ketika produknya trending, ya, kemudian otomatis minggu depannya itu sudah ada toko yang serupa dengan produk yang sangat-sangat plek, ya. Produknya plek, padahal itu dia desainnya itu risetnya bertahun-tahun kayak seperti itu. Yang kemudian orang itu bisa pesan langsung di Cina dengan harganya lebih murah. Pesannya langsung di Cina dengan produk yang sama, plek ya, bentuknya sama, tapi dia yang apa pesannya di Cina dan pengirimannya gratis dari Cina ke Indonesia cukup 2 minggu sampai gratis, ya itu. Nah, tadi di retail kemudian dan hulu dan bahan baku itu juga dikuasai oleh Cina juga. Nah, di sini misalnya NKRI ya masih impor 70% bahan baku tekstil. Bayangkan bahwa sekarang itu orang pakai jilbab, pakai kerudung, pakai baju koko, itu 70% itu bahan bakunya dari Cina, impor semua. Begitu juga tentang dunia farmasi, sudah contoh yang terbesar ya, herbal dan sebagainya. Itu juga mayoritas berasal dari Cina. Artinya farmasi, kita juga bicara skincare, bicara apa namanya pembersih, bicara kosmetik, itu juga farmasi. Ya, yang ini saya ambil contoh kedua dua dua apa dua pasar retail yang sangat besar di Indonesia yang saat ini digandrungi oleh pengusaha-pengusaha. Next, ya. Kemudian distribusi dan logistik. Udah tadi hulu, kemudian retailnya, sampai ke distribusi pengiriman itu juga dikuasai oleh asing. Amerika apa namanya Lazada misalnya dia menentukan bahwa di mana dia bangun gudang yang paling besar untuk distribusinya itu melalui data. Dia bangun di Depok misalnya, Jati Bekasi. Itu ada besarnya di situ. Ya. Artinya dia ngerti dari data kebijakan-kebijakan dia, kebijakan strategis di industrinya itu di drive oleh data yang dia ambil dari Indonesia ini. Nah, kayak gini ya, bahwa sampai sekarang pun jor-joran ya pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok itu juga memudahkan ekspedisi. Karena itu ongkir bisa gratis dan sebagainya. Kita tahu ya, perusahaan-perusahaan logistik juga banyak yang punya Cina yang masuk, ya Ninja misalnya. Atau GNT yang itu hampir sebagian besarnya itu sahamnya juga miliknya Alibaba dan sebagainya. Nah, kita lihat next bahwa nih contohnya Lazada warehouse dan logistik di mana ini orang belanja ya ini udah kayak di gudangnya Amazon itu dan itu berada di Depok. Ini terbesar ya. Karena perputaran uang. Kenapa kok dia milih gudang di Depok? Karena untuk memudahkan karena di situ pengirimannya paling gede, demand-nya paling gede, ya udah bikin gudang di situ. Ya biar biaya kirimnya itu bisa benar-benar dipangkas. Ini dari data itu dari data. Logistik seperti itu, Lazada Express dan sebagainya itu. Seperti itu. Next. Nah, karena itu ya bahwa sangat ini ya apa namanya sangat memprihatinkan ya kalau misalnya Bung Teten itu baru sadar ternyata kita sudah lama kondisinya seperti ini ya dan tidak memperbaharui tidak pernah apa kebijakannya tidak ada yang kebijakan impor misalnya kebijakan bahan baku misalnya ya bahkan dari sektor-sektor pertanian bahkan kita ngerti bahwa beras saja impor produk-produk yang bisa diproduksi impor sementara petani-petani itu mengeluhkan ya biaya produksinya itu bahkan lebih mahal dari harga jual yang saat ini di pasaran karena dikuasai oleh pasar-pasar barang-barang beras Cina, Cina dan sebagainya. Bahkan sekarang juga sayur Cina, buah Cina dan sebagainya sangat super. Ya, luar biasa sekali. Gitu itu Bung Aziz, silakan. Ya, baik, penjelasan yang cukup luar biasa ini pemirsa dari Bung Pompi. Terkait dari penjelasan Anda tadi, Bung Pompi, dengan berbagai macam hal, ini Anda melihatnya seperti apa ini? Sebenarnya regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah di dalam menangani TikTok Shop ya untuk menjaga UMKM lokal, ini apakah sudah maksimal? Seandainya belum maksimal, ini harus melakukan apa ini agar tentu industri di dalam negeri ini tetap bisa berkembang dan nantinya juga mensejahterakan rakyat. Oke, langsung saja saya sampaikan ke Bung Teten bahwa solusinya itu adalah Islam.
ya, dalam Islam perdagangan luar negeri merupakan hubungan antar negara dan itu ada dalam tanggung jawab negara. Negara tidak boleh lepas dari situ yang kemudian hanya sebagai seolah-olah menjadi wasit saja, ya. Nah, dalam Islam negara itu mempunyai kewenangan yang penuh mengatur berbagai hubungan dan interaksi negara-negara lain, termasuk hubungan rakyatnya dengan rakyat negara lain, termasuk juga baik bidang ekonomi, politik, dan perdagangan dan sebagainya. Karena itu perdagangan di luar negeri tidak bisa dibiarkan bebas kontrol negara. Kemudian orang itu bisa beli satu eceran saja di Cina misalnya dan sebagainya itu gara-gara ya apa kemudahannya. Mereka mudah sekali ya dan bahkan gratis saya bilang tadi itu. Toko-toko ya sangat terjangkau. E-commerce lapak-lapak di Shopee itu banyak sekali lapak dari Cina, dikirim langsung dari Cina dan sebagainya. Nah, eh, permasalahannya di sini ini adalah ekonomi liberal yang diterapkan di Indonesia, yang dimana mereka itu memberikan kita itu memberikan karpet merah kepada perusahaan-perusahaan asing ya untuk bercokol di Indonesia. Apalagi sudah sekarang ini semua platform marketplace, semua platform sosial media itu dikuasai oleh asing, ya. Dan mau tidak mau, kalau kita mau melindungi UMKM dan kaum muslimin di sini, ya eh, pakai regulasinya regulasi Islam saja gitu yang kemudian sudah pasti melindungi ya rakyat ya baik itu kaum muslimin ataupun orang-orang yang berlindung di bawah naungan syariat Islam. Nah, itulah kalau kita itu minta perlindungan namun di sebuah negara yang dikuasai oleh korporat-korporat, yang dikuasai oleh oligarki-oligarki, yang jelas ya kita ini sebagai barang dagangan. Melindungi melindungi apanya ya enggak bisa pasti apa namanya bahkan omnibus law sekarang ini di bidang ini itu luar biasa sekali tambah parah di bidang kesehatan misalnya macam-macam ya bahkan digital. Nah ini Bung bahwa kita nggak bisa berharap lagi kepada kapitalisme yang bercokol saat ini ya mau nggak mau kita harus berpindah kepada Islam biar rahmatan lil alamin. Insya Allah seperti itu Bung Aziz. Ya, baik, luar biasa ya pemirsa sekalian ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Pompi tadi bahwa negara harus turun tangan ya kalau memakai sistem Islam, negara nantinya akan memproteksi dan juga menjaga UMKM lokal dan tentunya nanti bisa negara mensejahterakan rakyatnya. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih kepada Bung Pompi Saiful atas pencerahannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pambe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.